Bagi kalian yang ingin mencari base settings recording di OBS Studio, berikut adalah caranya. Pertama-tama kalian buka dulu OBS Studio tentunya. Dan di sini gue pakai OBS versi 28.1.2 64 bit. Kemudian kalian pilih menu File, lalu Settings. Di General ini kalian bisa pilih bahasa. Ada bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan bahasa lainnya. Kemudian kalian bisa pilih tema, ada Acry, Dark, Gray, dan lainnya. Kemudian auto update-nya gue checklist, dan yang lainnya tidak. Berikutnya kita masuk ke bagian yang output. Di sini output modenya simple. Kemudian kalian ubah aja ke advance. Lalu kita masuk ke bagian yang recording. Di sini tipenya gue pakai yang standar. Di sini tempat recordingnya gue taruh di D. Kalian bebas mau naruh hasil rekaman kalian di mana aja. Lalu berikutnya recording format gue pakai MKV bukan MP4. Karena jika sewaktu-waktu recording kalian bermasalah, file kalian akan tetap aman, tidak rusak, tidak error, dan tidak korup. Beda dengan MP4, jika sewaktu-waktu recording kalian bermasalah, maka file kalian itu akan bermasalah juga. Lalu audio tracknya di sini gue pakai yang satu, karena mikrofon gue cuma satu. Jika kalian punya banyak mikrofon, kalian bisa isi 2, 3, 4, dan seterusnya. Lalu yang encodernya, di sini encodernya gue pakai yang NVIDIA H264. Di sini ada banyak encodernya, tapi kebanyakan orang pakainya NVIDIA H264 ataupun X264. Di sini gue akan jelasin dulu yang NVIDIA H264. Physical outputnya gue tidak checklist. Custom mixer settingsnya gue kosongin. Automatic file splittingnya gue nggak checklist. Lalu kita masuk ke bagian yang encoder settings. Di rate control ini gue pakai CQP. Sebenarnya ada dua pilihan yang baik, yaitu CBR dan kedua CQP. Tapi di sini gue pakai yang CQP. Di sini gue pakai yang levelnya 15. Semakin tinggi level yang kalian pakai, maka filenya akan semakin kecil dan gambarnya pun akan semakin berkurang kualitasnya. Semakin kalian turunkan levelnya, file size-nya itu akan semakin besar dan gambarnya pun akan semakin bagus. Lalu keyframe-nya di sini gue pakai yang 2. Presetnya gue pakai yang P7 best quality. Karena gue ingin hasil rekaman gue itu bagus. Jika kalian mengalami stutter ataupun patah-patah, kalian bisa ganti ke P6, P5, ataupun paling minimum yang P4 ini. Lalu kemudian tuningnya gue pakai high quality. Multipassnya gue pakai yang 2-pass full resolution. Kemudian profilnya gue pakai yang high. Di sini look ahead-nya gue checklist. Lalu psycho visual tuningnya juga gue checklist. Di sini GPU-nya gue pasang angka 0. Kalau kalian punya lebih dari satu GPU, kalian bisa isi 1, 2, ataupun 3. Kemudian jika kalian mau pakai yang CBR bukan CQP, kalian ubah aja di sini CBR. Biasanya gue pakai CBR, bitrate-nya itu 100.000. Agar gambar yang dihasilkan itu bagus, sama seperti CQP. Lalu kemudian jika kalian ingin menggunakan yang X264, ini akan memakai CPU kalian, bukan GPU kalian.
Lalu kemudian kalian bisa pilih di sini rate controlnya CBR. Bitrate-nya juga kalian bisa ikutin antara 100.000 ataupun 60.000. Di sini keyframe-nya kita taruh 2. Lalu CPU usage-nya kalian bisa pilih very fast, faster, ataupun fast. Semakin ke bawah ini semakin bagus gambar yang dihasilkan, tapi semakin berat kinerja dari prosesor kalian. Lalu kalian bisa pilih profilnya di sini high. Tune-nya kalian kosongin aja atau non. Lalu di sini X264 optionnya kalian kosongin aja. Berikutnya ke bagian audio. Di sini gue pakai audio bitrate-nya 320. Kemudian kita pindah ke bagian yang audio di sebelah sini. Di sini sample rate-nya gue pakai yang 48 kHz, channel stereo. Dan di sini device-nya gue pakai bawaan dari mikrofon dan speaker headset. Jika kalian punya lebih dari satu mikrofon, kalian bisa isi aja di sini. Kemudian kita pindah ke bagian yang video. Ini base canvas resolutionnya gue pakai yang 1920 x 1080 karena ukuran monitor gue segitu. Dan outputnya juga gue ingin sama seperti monitor gue. Ataupun kalian mau diturunin resolusinya jadi 1280 x 720. Kalian bisa pilih downscale filternya yang 36 samples. Kemudian kalian bisa lanjut lagi ke bagian yang advance. Di sini proses priority-nya gue pakai yang high. Rendernya gue pakai yang DirectX 3D11. Color formatnya gue pakai yang NV12. Color space-nya gue pakai yang 709. Lalu color range-nya gue pakai yang full. Dan berikut adalah settingan dari OBS Studio untuk recording kalian. Gua harap ini bisa membantu kalian yang lagi kesulitan untuk mencari settingan OBS Studio untuk recording. Dan sampai ketemu lagi di video gua berikutnya. Bye.